bisa sholat dan bisa dan bisa dia bila sahabisin kodok selesai diwakil bila di pasal di dalam menjelaskan pembatas bagi orang yang sholat. Di sana Tuhan ini saja dirasa disunahkan sesungguhnya orang yang sholat dirasa sempurna sholat berdoa tulisan diwakil menghadap sesuatu yang berdiri tegak dua tiga asal wabainahu salah satu agung di antara orang yang sholat dan di antara pembatas tersebut tiga asal kalau atau kurang dari itu. Tapi kalau jadi bersoal atau maka jika tidak mendapat maka orang yang sholat bisa membuat garis maka orang sholat bisa membelah sesuatu atau membuat garis. Jadi bulan-bulan bermari nanti dan disunahkan mencegah orang yang lewat pada waktu itu saya muru nanti dan kalau lewat di rumahnya illa tidak salah kecuali apabila dia sholat di tengah jalan. Bila itu dari episode sebab ini dan kecuali ia hendak mengisi sholat di dalam sok di depannya. Nah, artinya di dalam pasal ini menjelaskan tentang pembatas bagi orang yang sholat. Maka pembatas yang pertama itu adalah ya dengan adanya orang di depan orang yang sholat itu bisa dijadikan sebagai pembatas. Kalau tidak ada orang maka boleh dengan seperti tembok. Kalau tidak ada tembok atau di luar tembok dan maka boleh dijadikan sebagai apa boleh tidak dijadikan sebagai pembatas. Jadi pembatas itu macam-macam tadi ya. Dan di antara dirinya dengan pembatas ini tidak kurang, artinya lebih pada 3 dirok antara dirinya dan pembatas itu 3 dirok atau kurang daripada 3 dirok. Dia 1 dirok, nah kira segini. Dan kalau 3 dirok berarti 3 tangan. Kemudian tinggi daripada pembatas tersebut ini 2/3. Tidak tinggi di bawah, ya kurang segini ya. Nah ini 2/3 daripada kasta. Jadi kenapa disunahkan untuk memberikan pembatas? Karena kalau orang lewat di depan orang yang sholat, maka itu hukumnya kalau dan hukumnya dan bagi orang yang sholat
ketika mengetahui ada orang yang lewat di depan dia, kemudian terjangkau oleh tangannya, maka boleh dia menolak. Seperti itu. Nah, lewat boleh diri dan itu lewatnya harus mana atau belakang. Nah, karena kalau tidak ada pembatas antara orang yang sholat sampai kepada benda yang dikatakan sebatas, sepanjang itu dari misalnya ini sholat terdiam dulu, maka pembatasannya ini gitu ya. Kalau tidak ada pembatasnya, ini kan lumayan jauh dari tiang ke sini. Nah, maka nanti kalau ada orang lewat ke sini bisa menjadi hal normal. Nah, kemudian itu tadi ya, kalau memang kita tidak ada orang, jadi setiap shop pertama itu menjadi batasnya shop kedua. Ya. Kalau shop pertama ini batasnya tembok, maka shop kedua pembatasnya shop pertama. Begitu selanjutnya terus. Jadi kalau seandainya sudah pada selesai keluar semua, ada orang yang masih sholat atau orang rokaat tadi tinggalan, dia nggak lagi. Karena tadi sebagai pembatas, maka boleh orang lain lewat di sini. Nah, ya. Tadi kan karena dia berada di shop kedua. Ya shop kedua berarti pembatasnya pada shop pertama. Ya. Ini otomatis itu langsung di pembatas. Nah, berbeda kalau kita tidak berada di dalam posisi berjamaah, artinya tidak ada orang yang di depan kita. Maka tadi kita disunahkan untuk membuat pembatas. Kalau jauh dari tiang, jauh dari tembok misalnya, maka boleh dengan tongkat. Ini kita ada tongkat misalnya kita taruh situ bisa. Atau ini tidak diberikan sebagai pembatas. Boleh tak? Boleh. Boleh juga. Atau sejadah. Senjata batas. Sejadah kalau kita gelar, maka batas satu sejadah. Boleh. Sama kita kalau punya ini sobat sebagai pembatas, boleh juga. Ya. Kalau memang tidak ada benda yang dijadikan bentangan seperti buken dan itu, atau isu seperti batas pengembang dari rumah, atau benda-benda dari ini seperti ini, ya. Kalau tidak ada sama sekali, maka boleh kita menggaris dengan tangan kita sendiri, dengan kaki kita sendiri. Di batas saya sholat, ya. Maka orang yang lewat sini dan tidak ada tubuh, ya, ketika dia dapat, karena demikian pembatas, ya. Kita Ustaz kebanyakan kalau kita pada sholat ada batas kebanyakan anak-anak lewat sini pada gimana itu hukum Ustaz? Kebanyakan itu anak-anak lewat diganggu kita. Makanya tadi sudah berikan pembatas seperti sejadah. Nah, maka ketika dia lewat di luar sejadah tidak ada masalah. Karena itu diberi pembatas. Pada sholat ini bawa anak, kayak itu lari sini, lari tuh anak. Ini anak-anak kecil, bawa anak, jadi anak terlepas. Yang pasti yang itu tiap hari ini banyaknya. Hukumnya itu. Anaknya sih nggak dosa, orang tuanya. Yang bertanggung jawab. Jadi kalau kita bawa anak masjid, itu berusaha nih. Tapi kalau kita lepas di aja, kita ke masjid, dulu bisa saja. Bawanya di rumah, ya kamu dia bukan itu. Atau kita bawa masjid ya, anak kita berusaha kita udah setahun ini, kemudian dia tetap begitu juga, ini Allah ngampun ya. Tapi kalau kita lepas itu aja kita nggak usah sama sekali, ya kamu dia bukan itu. Daripada pembuatan anak. Bapaknya ada. Sama Ellen ada bapaknya. Singgung bapaknya marah. Takut anaknya.
Saya ngapa bapaknya? Ya, masih Lepas kecil, bocah juga, dikata diam-diam. belum bisa paham. Ya memang sih dari kecil kita ajarkan untuk suka masjid. Cuma kalau memang kelihatan mengganggu, kita sholatnya di belakang aja dan belakang. Harusnya ya, jadi kembali kepada orang tua lagi. Ya. Nah, tadi ketika ada pembatas yang sebenarnya sudah ketahuan untuk tabarok seperti sejadah atau tiang menjadi batas, atau memang ada benda-benda yang orang tahu kalau itu pembatas sholat kita, ya. Maka orang yang melewatkan daripada pembatas tersebut nanti bisa dihukumi makruh, bisa dihukumi haram. Tapi kalau memang ada pembatas cuma tidak tabarok, kita cuma hanya menggaris doang garis, kan tidak kelihatan kalau garis perkenan kita. Kemudian ada orang lewat depan kita sholat, maka hukumnya makruh. Bahkan kalau kita menolak dia lewat, nah ini hukumnya tidak boleh. Meskipun ada ulama mengatakan boleh asalkan tidak menyakiti, gitu ya. Berbeda kalau kita sudah kasih pembatas yang tampak seperti korban atau sejadah, masih bandel juga lewat sini. Nah, itu hukumnya haram. Kemudian kita ke sholat boleh menolak dia, mencegah dia untuk lewat. Kita tidak sedang karena sholat. Karena seringnya umum foto mendapati anak kecil ya, mendapati muda kecil, dia lagi sholat, itu dia lewat di depannya, langsung dipegang tangannya, sampai selesai sholat. Baru kasih tahu bahwa itu hukumnya boleh gitu. Nah, jadi ya seharusnya ya kalau kita minimal tidak kalau kita tidak bisa menolong dia, minimal kita anak kita jemurkan di depan supaya dia tidak lewat di depan kita sholat. Ini di dalam ada daripada sunnah memberikan pembatas ketika sholat. Nah, kecuali ketika kita sholatnya di tengah jalan, kita sholat di tempat yang memang itu sebagai jalan, maka itu boleh saja orang lewat tersebut. Seperti kita sholat di depan pintu, atau memang benar-benar di jalanan ya, yang dimana orang kalau lalu di situ, maka hukumnya diperbolehkan juga melewati orang sedang sholat, atau mengisi akan daripada sok barisan yang ada celah kosong. Orang ini bisa ini berpaham saat ini maju, tetapi jangan maju boleh saya meskipun melewati orang yang sholat betul. Ya, betul. Begitu juga kalau kita berada di Masjidil Haram, ya, di Masjidil Haram khususnya di tempat tawaf. Jadi kita sholat, maka itu orang yang tawaf lalu itu maka diperbolehkan. Nah, ya, kemudian boleh berdosa. Atau kita sholat di shop pertama, kemudian gagal, maka kan harus keluar. Dan ketika keluar harus melewati orang-orang yang sedang sholat. Boleh tidak? Boleh. Ya, karena bin hajat tadi itu, meskipun tadi itu melewati orang banyak, meskipun di tengah sholat, maka diperbolehkan. Ya. Jadi ada pengecualian itu, ya, meskipun melewati orang yang sedang sholat. Begitu juga kalau kita sholatnya orang-orang sudah mau pada pulang, seperti sholat Jumat misalnya, orang pulang, kita sholat tadi itu di pagi, maka boleh pulang, karena udah waktu orang pada pulang. Jadi
kalau kita sholat imam orang pada masuk, jangan sholat lagi itu seharusnya itu di tengah-tengah di mana ya. Jadi jangan sengaja itu sholat babi udah terus ada kosong, jangan. Jadi itu orang mau masuk masjid susah dia ragu dia. menurut dia dengan ketika dia mau keluar masjid. Ini maka diperbolehkan. Itu namanya dia sholat di jalan. Jadi ya biasakan kita sholat ini ya kalau memang tidak membawa sejadah, udah kita tegas biar ada pembatasnya, biar orang yang lewat di depan kita ini tidak hukumnya haram. Karena kalau tidak ada pembatas itu terus maju. Sebenarnya sholat ini bukan minggu, bukan lima. Makanya orang kita kalau kita ke pintu ke atas orang yang di sini akan kena daripada hukum tersebut melewati daripada di depan orang yang sholat. Iya, masuk. Jadi ini karena ini menunjukkan daripada tanda tabarok. Kalau berbeda kalau akhirnya pro semuanya. Bukan seorang sholat. Ini sebagai pembatas ya daripada yang sholat. Karena itu takbar namanya. Antara sholat pertama, sholat kedua itu berbeda kali itu kalau ini kami yang tidak ada batasnya. Berbeda juga kalau kaminya memang dibuat sebagai ada batasnya. Kadang namanya jadi sangat ada kayak ada pembatas gitu ya. Itu boleh seperti